Pada suatu hari, suasana di dekat rumah Abu Nawas mendadak riuh. Dua orang wanita terlibat pertengkaran hebat, saling berteriak dan menyerang. Salah satunya menggendong seorang bayi. Warga yang penasaran segera berkerumun. Ternyata, pusat dari keributan itu adalah bayi yang mungil itu. Keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu kandungnya. Pertengkaran ini tak kunjung usai, karena tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, kasus ini sampai ke telinga hakim. Namun, hakim pun dibuat pusing. Kedua wanita itu begitu gigih dengan pengakuan mereka, tanpa ada bukti yang bisa menguatkan salah satunya. Merasa menemui jalan buntu, hakim pun membawa masalah ini ke hadapan raja. Sang raja mencoba berbicara dengan kedua wanita itu secara terpisah. Dengan bujukan yang paling halus, raja berharap salah satu dari mereka akan jujur. Tapi, usahanya sia. Mereka justru semakin mania dijedi, mempertahankan klaim mereka dengan sekuat tenaga. Raja hampir menyerah. Nasib seorang bayi tidak bisa digantungkan seperti ini. Di tengah keputusasaannya, raja teringat satu nama, Abu Nawas. Ya, Abu Nawas, sosok cerdik yang seringkali menjadi andalan raja untuk menyelesaikan perkara-perkara pelik. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Setelah mendengar seluruh cerita dari raja, Abu Nawas meminta waktu 1 hari untuk memikirkan solusinya. Raja pun setuju. Keesokan harinya, istana sudah ramai. Raja telah mengundang kembali kedua wanita itu, dan banyak warga yang ikut datang karena penasaran ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan kasus ini. Suasana begitu tegang, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas sebuah meja. Kemudian, ia memanggil seorang algojo istana untuk maju ke depan. Algojo itu datang dengan membawa pedang yang tajam dan berkilauan. Sontak, wajah kedua wanita itu berubah pucat pasi. Tatapan mereka tak lepas dari bayi tak berdaya di atas meja. Abu Nawas bertanya sekali lagi, "Siapa di antara kalian ibu yang sebenarnya? Bayi ini harus bersama ibunya. Salah satu dari kalian harus mengalah." Namun, lagi-lagi, keduanya tetap diam. Tak ada yang mau menyerah. Masing-masing merasa berhak atas bayi itu. Melihat kebuntuan ini, Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Baiklah, karena kalian berdua soma-soma menginginkan bayi ini, dan tidak ada yang mau mengalah, maka aku akan memberikan keputusan yang paling adil. Aku akan meminta Algojo untuk membelah bayi ini menjadi 2. Dengan begitu, kalian masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama rata." Semua orang yang hadir di ruangan itu terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang bayi yang mungil akan dibelah menjadi 2? Ini sungguh keputusan yang di luar nalar. Ajaibnya, wanita pertama justru tampak senang. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa ini adalah solusi yang adil. "Ya, saya setuju. Itu keputusan yang adil. Belah saja bayi itu agar kami mendapatkan bagian yang sama," katanya tanpa ragu. Sementara itu, wanita kedua langsung jatuh tersungkur. Ia menangis sejadi-jadinya, menjerit histeris. Jangan lakukan itu. Aku mohon, jangan sakiti bayi itu. Aku rela. Aku akan serahkan dia seutuhnya pada wanita itu. Biarkan dia merawat anakku, asalkan anakku selamat dan tetap hidup," ratapnya pilu. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lega. Kini, semuanya menjadi jelas. Ia segera menghampiri meja, mengangkat bayi itu dengan lembut, dan menyerahkannya ke dalam pelukan wanita kedua. "Engkaulah ibu yang sebenarnya," kata Abu Nawas. "Tidak ada seorang ibu sejati di dunia ini yang tega melihat anaknya disakiti, apalagi dibunuh di depan matanya sendiri." Wanita kedua memeluk bayinya erat-erat. Air matanya kini berubah menjadi air mata bahagia. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, wanita pertama yang serakah dan kejam itu hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar wanita itu dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah berbohong
dan hampir mencelakai seorang bayi. Raja merasa sangat puas dan kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Warga yang menyaksikan pun ikut bersorak gembira. Sekali lagi, kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas telah menyelamatkan keadaan. Raja bahkan menawarkan posisi penasihat kerajaan kepadanya. Namun, dengan rendah hati, Abu Nawas menolak tawaran itu. Ia lebih memilih untuk tetap menjadi rakyat biasa, hidup sederhana di tengga-tengga masyarakat. Kisah ini pun menjadi bukti betapa ikatan kasih seorang ibu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.